Daud dan Goliat merupakan kisah klasik yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah menjadi jargon di dunia masa kini untuk menggambarkan setiap kali kalau pada sesuatu yang besar berhadapan dengan sesuatu yang kecil. Tetapi saya mau mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda hari ini dan saya yakin akan menolong saudara semua. Kita awali dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka yang di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kira-kira 3 meter itu. Ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga atau sekitar 57 kilogram kalau saya lihat dikonversikan ke dalam kilogram. Dia memakai penutup kain dari tembaga dan di bahunya ia memanggul tembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya atau sekitar 7 kilogram. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula, kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang." Atau duel, ya. Seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita berhenti sampai di sini lebih dahulu. Saudara perlu tahu bahwa Raja Saul dan semua orang-orangnya atau tentaranya itu merupakan pasukan yang hebat, bahkan sangat hebat. Mereka punya rekam jejak perang yang sangat mengagumkan bahwa mereka selalu menang dalam pertempuran-pertempuran mereka. Dan merupakan pasukan yang menakutkan buat siapa saja yang berjumpa atau berperang dengan mereka. Namun meskipun mereka mempunyai rekam jejak yang luar biasa, kali ini musuh mempunyai strategi yang berbeda. Musuh mereka, orang-orang Filistin memakai taktik yang berbeda. Kali ini apa yang menjadi strategi musuh tidak bisa diantisipasi oleh orang Israel. Bangsa Filistin hanya mendorong satu orang saja, tentaranya yang bernama Goliat, untuk maju menantang siapa saja dari pasukan Israel yang berani untuk duel 1 lawan 1 dengan Goliat. Nah tadi saya sudah kasih tahu Goliat itu tingginya 3 meter kira-kira dan sangat hebat, postur tubuhnya kuat, memakai pakaian yang begitu berat, bawa tembaga yang 7 kilogram beratnya dan seorang yang memang jago berkelahi. Dan untuk pertama kalinya bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Biasanya mereka yang diunggulkan. Biasanya mereka yang ditakuti. Tapi sekarang mereka ada di posisi yang berbeda. Sekarang mereka yang ketakutan, mereka yang cemas berhadapan dengan Goliat. Tentara Israel yang selama ini kelihatan begitu mengagumkan.
sekarang terlihat sangat lemah. Cemen, pakai bahasa anak zaman sekarang ya. Sangat lemah. Belum pernah Raja Saul dan tentaranya bertempur dengan cara demikian. Ditantang 1 lawan 1. Penampilan Goliat dan reputasinya sebagai seorang jago berkelahi sangat mengintimidasi pasukan tentara Israel. Sehingga nggak ada yang berani lawan Goliat. Termasuk Raja Saul. Kalau saudara pelajari Alkitab, Raja Saul itu yang paling tinggi perawakannya katanya. Di antara semua kaum sebangsanya. Seharusnya kan yang paling seimbang untuk lawan ya Raja Saul. Tetapi rajanya saja nggak berani berhadapan dengan Goliat. Dan Alkitab catat setiap hari. Udah kayak minum obat. Setiap pagi dan setiap malam. Goliat maju ke depan nantangin bangsa Israel selama 40 hari berturut-turut. Sudah bisa bayangkan. Dan tidak ada dari antara mereka yang berani. Setiap pagi dan setiap malam Goliat maju ke depan. Nantangin, ayo siapa yang berani. Selama 40 hari berturut-turut. Sampai kemudian ada figur lain yang muncul dalam medan pertempuran, seorang anak muda yang tidak punya pengalaman perang. Namanya Daud, saudara tahu tentu. Daud ini disuruh oleh bapaknya untuk pergi ke medan pertempuran karena 3 orang kakaknya jadi bagian daripada tentara Raja Saul. Ya. Nah, begitu sampai di kemah tentara Israel, karena sekalian dia disuruh oleh bapaknya untuk ngecek apakah kakak-kakaknya masih hidup apa enggak. Karena zaman dulu enggak ada internet, enggak ada HP ya enggak, sistem komunikasi enggak kayak sekarang ini. Jadi cara satu-satunya untuk tahu apakah kakaknya masih hidup apa tidak ya dengan mengunjungi mereka. Sekaligus bawa makanan. Nah 1 Samuel 17 ayat 23 dan 24. Sedang Daud ini berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Ya pada saat dia sedang ngecek, datang ke situ, ngobrol. Kemudian Goliat muncul. Ya namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, sudah bisa bayangkan, saya coba bayangkan, Daud yang lagi bertamu ke situ, bangga dong, kakaknya jadi anggota pasukan khusus loh, dari bangsa Israel. Iya kan? Merupakan satu kebanggaan, saudara. 3 orang, bukan cuma 1, 3 orang kakaknya jadi anggota pasukan tentara Israel. Dan dia datang bawa makanan dan dia lihat kakaknya masih hidup semua. Oh, nggak pernah kalah perang, menang terus. Tetapi pada saat dia sedang ngobrol, kemudian muncul seperti tadi saya bilang, kayak orang minum obat. Goliat ini munculnya pagi dan petang. Ya, lagi dia di situ muncullah Goliat nantangin bangsa Israel dan untuk pertama kalinya Daud menyaksikan pasukan tentara Israel lari ketakutan. Kira-kira bingung gak Daud? Pasukan yang dia banggakan, di mana anak kakaknya sendiri ada di dalamnya. Kali ini lari tunggang langgang ketakutan, begitu lihat Goliat muncul dan menantang mereka. Bisa jadi Daud pikir, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Kemudian dalam 1 Samuel 17 ayat 25 berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wow. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan?
kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saya mau saudara garis bawah itu. Kalau saudara mencatat atau saudara punya Alkitab, coba di garis bawahi Allah yang hidup, dia bilang. Di sini kita melihat dua perspektif yang berbeda, dua cara pandang yang berbeda. Yaitu cara pandang pasukan Israel dan cara pandang Daud. Para tentara Israel mengatakan, sudahkah kamu melihat? Ya memang dia lihat, Daud sudah lihat. Tapi sekali lagi dikatakan, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Mata para tentara itu tertuju pada besarnya Goliat. Tertuju pada besarnya masalah yang menghadang. Dan semakin mereka lihat, di mata mereka Goliat semakin besar. Padahal ya segitu-segitu aja nggak ada. Udah nggak bisa bertumbuh lebih gede lagi Goliat. Tetapi karena ditantang dan dengan kecemasan dan dengan ketakutan dan setiap hari ditantangin pagi dan malam, seolah-olah Goliat semakin hari semakin besar di mata mereka. Sedemikian rupa sampai mereka lupa jati diri mereka. Mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa rekam jejak mereka. Mereka nggak pernah kalah loh selama ini. Mereka lupa bukti penyertaan Tuhan atas mereka. Karena seorang Goliat. Sehingga meskipun sudah disediakan hadiah yang sangat besar oleh Raja Saul, bahkan anaknya sendiri dibilang dijadikan bahan taruhan. Kalau ada yang berani silahkan nikahin anak saya dan dibebaskan dari pajak. Seumur hidup gak usah bayar pajak. Luar biasa. Buat siapa saja yang berani maju lawan Goliat, toh tidak ada yang berani maju. Tapi Daud mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan itu kita bisa baca dari apa yang kita lihat di Alkitab. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini katanya. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi mata Daud, dia lihat Goliat, tetapi dia juga lihat matanya tertuju kepada Allah yang hidup. Dia tahu Goliat ada di depan dia. Dia tahu Goliat besar. Dia tahu Goliat gagah, hebat, tinggi. Tetapi matanya tidak terfokus kepada besarnya Goliat. Tapi mata dia memandang kepada Allah yang hidup. Hari ini saya mau tanya mata saudara mandang ke siapa? Kepada besarnya masalah saudara? Atau mata saudara memandang kepada Allah yang hidup? Seperti Daud. Nah singkat cerita, karena gak ada yang berani, ya, Daud menawarkan diri. Kita lihat dari sejak muda, Daud ini masih anak muda pada saat itu. Daud sudah punya mindset, sudah punya cara berpikir, bahwa dia adalah orang yang mau menyelesaikan masalah. Bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Halo? Saya tantang saudara lagi. Apakah saudara punya mindset orang yang suka membesar-besarkan masalah? Tapi orang yang, atau saudara orang yang suka menyelesaikan masalah? Tentara Israel membesar-besarkan Goliat. Lu lihat gak itu orang? Lu lihat gak tuh orang? Sudahkah kamu lihat orang itu? Gede banget. Gitu. Siapa yang berani, dia jagoan berkelahi. Gak ada di antara kita yang segede dia. Mulut mereka membesar-besarkan Goliat. Daud adalah orang yang suka menyelesaikan masalah. Daud tidak kecil hati ketika menghadapi Goliat yang besar. Pada saat dia berhadapan dengan masalah atau tentara Filistin yang besar yang bernama Goliat tersebut, justru tekadnya muncul. Nah,
tekad Daud untuk maju melawan Goliat ini tentu saja ditentang sama kakak-kakaknya. Karena kakaknya berpikir, perang saja belum pernah kok, so tahu banget sih kamu gitu. Kita ini yang sudah perang berkali-kali aja nggak berani ngelawan dia, apalagi kamu gitu. Nanti kalau kamu sampai mati gimana? Bagaimana pertanggungjawaban kami kepada ayah kami? Sok-sokan banget sih kamu gitu. Kemudian dalam 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 32, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Jadi Daud ini ngomongnya kayaknya lantang gitu ya, sampai terdengar. Lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Pikir Saul, mumpung ada yang berani, ya toh, jorokin aja sekalian. Ya toh. Habis bikin malu aja gak ada yang berani. Ini mumpung ada yang berani, siapa sih? Panggil dia kalau dia berani. Ini versi saya kira-kira. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi dia bilang, aku daftar nih sendirian. Daud tidak kecil hati, dia tidak tawar hati. Sebab orang yang tawar hati menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Karena sudah tidak lagi dapat melihat pengharapan. Orang yang tawar hati kalah sebelum bertanding. Halo? Orang yang tawar hati kalah sebelum bertanding. Dan itulah yang diinginkan oleh musuhnya. Supaya mereka tawar hati. Banyak orang, di sini gak ada, di luar sana, yang tawar hati melihat besarnya masalah mereka. Dan akibatnya mereka gak bisa lagi melihat pengharapan. Gak mungkinlah saya menang. Gak mungkinlah saya bisa dapatkan itu. Gak mungkinlah saya bisa menyelesaikan masalah saya. Bagaimana saya bisa menang lawan utang yang begitu besar yang melilit saya. Bagaimana saya bisa keluar dari penyakit yang katanya begitu ganas ini. Bagaimana saya bisa keluar dari keluarga yang sudah berantakan ini. Bagaimana saya bisa memulihkannya dan lain sebagainya. Orang yang tawar hati kalah sebelum bertanding. Karena mereka gak bisa lagi lihat pengharapan. Tetapi kemudian Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin, lihatin, tidak mungkin seorang raja, pemimpinnya saja bilang, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul punya informasi tentang siapa Goliat. Bahwa Goliat ini dari sejak muda sudah jadi tentara. Nah pertanyaannya, mengapa Daud begitu yakin? Sampai-sampai perkataan pemimpinnya, perkataan Raja Saul pun tidak bisa menghalangi keinginan dia untuk melawan Goliat. Apakah Daud ini ngawur? Apakah dia nekat? Bonek, bodoh nekat. Apakah dia terlalu naif? Apakah Daud gak punya kalkulasi? Nah mari kita lihat jawabannya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, dia tidak sombong di depan rajanya. Dia bilang hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang apa? Hidup. 2 kali kita sudah baca bahwa fokus dia kepada apa? Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Kata Saul kepada Daud, sok atuh, silahkan. Ya, silahkan, pergilah. God bless you. Itu kan yang sering kali kita katakan kalau memang udah gak bisa dibilangi lagi, sok, God bless you ya gitu. Mudah-mudahan kamu menang gitu kan. Dalam hati bilang, sok tahu banget nih orang. Nah menurut saudara Daud ngawur atau Daud punya kalkulasi? Aduh, waktu saya tinggal sedikit nih. Menurut saudara Daud ngawur atau Daud ini punya kalkulasi? Punya kalkulasi? Siapa yang setuju dengan Bapak ini Daud punya kalkulasi? Imannya bukan iman ngawur? Dia nggak ngawur, dia punya kalkulasi. Dia punya kalkulasi. Nah kalkulasinya didasari oleh pengenalannya tentang siapa Tuhannya. Kita baca tadi 2 kali dia sudah bilang bahwa Allah yang hidup. Dari dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang apa? Yang hidup. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Dan itu yang menjadi dasar dari keputusannya untuk melawan Goliat. Jadi iman tidak sama dengan nekat. Iman itu bukan ngawur. Ada kalkulasi. Halo? Ada kalkulasinya. Daud terbiasa bertarung 1 lawan 1 dengan binatang buas. Dengan singa atau dengan beruang yang datang tidak memangsa domba peliharaannya. Dan di mata Daud, Goliat sama saja dengan singa dan beruang. Nah, saudara bayangkan, Daud, ini kalau saudara baca ceritanya komplit, yang dia pelihara itu cuma 2 atau 3 domba paling, gak banyak. Kakaknya sendiri bilang, kamu ini biasa cuma melihara 2-3 domba aja sok-sokan, dia bilang gitu kan. Kakaknya bilang begitu. Tetapi dengan hal yang kecil tersebut tanggung jawabnya luar biasa besar. Harusnya kalau dia lari saja begitu ada singa dan beruang, mungkin orang tuanya akan bilang, ya gak apa-apa daripada kamu yang mati, yang mendingan domba peliharaan yang mati, ya enggak? Ya kan kalau dia kehilangan domba peliharaannya, papanya juga akan, Isa pasti akan mengerti, iyalah. Saya juga kalau sama kamu juga ngambur gitu kan. Tetapi karena rasa tanggung jawabnya dengan hal yang kecil, dia melawan singa dan beruang. Dan saya mau kasih tahu, pada saat dia berhadapan dengan singa atau pada saat dia berhadapan dengan beruang, tidak ada yang dia bisa andalkan kecuali Tuhan. Siapa yang mau dia panggil? Halo? Kakaknya nggak ada yang jago perang itu. Dia sendirian masih muda. Ada singa mengintai mau memangsa domba yang sedang dia pelihara. Atau ada beruang. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Tuhan sendiri. Melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dan pengalaman itu begitu tercetak dalam hati dan pikirannya. Bahwa kalau Tuhan bisa selamatkan saya dari cakaran singa dan beruang yang begitu menakutkan, bahwa Tuhan yang sama bisa melepaskan saya dari Goliat ini. Itu pengalaman yang dia punya. Pengalaman yang begitu pribadi. Karena tidak ada yang dia bisa panggil ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang, kecuali Tuhan. Ingat, Daud gak cari gara-gara ya. Gak ada singa lewat terus kemudian dia cari gara-gara dilempar batu gitu. Enggak, dia gak cari gara-gara. Ya, tetapi dia, singa dan beruang yang mau memangsa apa yang sedang dia pelihara. Dan keluar dari tanggung jawabnya kepada ayahnya. Dia mempertahankan apa yang dipercayakan kepada dia dengan bertarung melawan singa dan beruang tersebut. Iman Daud tumbuh dari pengalaman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.
yaitu mengembalakan kambing domba. Daud adalah contoh dari seseorang yang melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan hal yang sama perlu saudara dan saya lakukan. Jangan libatkan Tuhan ketika saudara berhadapan dengan masalah besar saja, tapi biasakan untuk libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ada yang bisa bilang amin? Saudara begitu diam. Libatkan Tuhan dalam keseharian saudara, dalam pekerjaan saudara. Dalam saudara melakukan aktivitas saudara sehari-hari, libatkan Tuhan dalam keseharian saudara. Sehingga saudara punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam keseharian saudara. Sama seperti Daud. Maka kita juga bisa menemukan Tuhan dalam keseharian kita. Baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam urusan kerjaan, baik dalam urusan bisnis, baik dalam urusan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kisah tentang Goliat ini mengajarkan kepada saya, pentingnya untuk kita semua punya yang namanya iman personal atau iman pribadi. Apa yang saya sebut dengan iman personal? Iman personal adalah iman pribadi yang datangnya dari pengenalan akan Tuhan sendiri. Daud kenal siapa Tuhannya sendiri. Bahkan sejak dia masih muda, Tuhan sudah mempunyai pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Sendirian. Dan ini yang membedakan Daud dengan Saul. Saul selama ini selalu bertempur dengan kelompok. Saul berani karena dia bersama dengan gerombolannya. Imannya saya sebut dengan iman kerumunan. Iman keroyokan. Iman kerumunan. Dalam banyak kesempatan sebelumnya, dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, iman kerumunan memang menghasilkan kemenangan buat Raja Saul dan para tentaranya. Namun begitu lawan ubah strategi, lawan ubah taktik, musuh mereka orang Filistin mengubah taktik dengan aku gak mau deh bertarung gerombolan lawan gerombolan, army lawan army, satu lawan satu aja. Begitu bangsa Filistin mengubah taktik, merubah strategi, maka Raja Saul tidak mempunyai keberanian dan tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Daud, imannya adalah iman personal, imannya iman pribadi. Dia terbiasa bertempur sendirian. Halo? Itu yang membedakan mereka. Saudara ingat COVID? Atau ada yang udah lupa sama COVID? Ya, waktu musim pandemi, musim COVID itu mengingatkan kepada saya pentingnya setiap orang dari kita punya iman pribadi. Ingat pada saat kita di lockdown gak bisa keluar? Ya, masih ingat gak itu kan belum lama kan? Gak bisa keluar, gak bisa kebaktian, gak bisa kumpul, gak bisa menyembah Tuhan rame-rame seperti ini. Semua ada di rumah masing-masing, takut karena ada virus. Dan seluruh dunia sedang ketakutan pada saat itu. Dan apalagi kalau saudara kena COVID. Kalau saudara kena COVID, saudara diisolasi. Sendirian, harus berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan, yang sangat menakutkan. Yang pada saat itu belum tahu apa yang vaksin yang cocok atau yang bisa. Kalau saudara sedang terisolasi, tidak ada yang bisa besuk saudara. Halo? Tidak ada yang bisa menguatkan saudara. Saudara harus berhadapan dengan masalah saudara sendirian. In life, dalam hidup ini, there are times when it's not you who choose the problem, but the problem chooses you. Dalam hidup ini ada kalanya bukan saudara yang milih masalah, tapi masalah yang milih saudara. Bukan saudara yang milih masalah, tapi masalah yang milih mau datengin saudara.
Dan masalah tersebut sedemikian pribadi sehingga saudara kebingungan. Tidak ada orang yang bisa relate, yang bisa berhubung, yang bisa ngerti persoalan saudara. Nah pada saat itu kalau saudara tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, saudara ada dalam bahaya besar. Halo? Contoh, Maria ibu Yesus. Suatu hari dia kedatangan malaikat, dia katakan, kamu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada kamu. Ketahuilah bahwa kamu akan mengandung seorang anak yang akan menjadi juru selamat. Tapi saya belum menikah, dia bilang gitu. Nah tapi kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya sama omongan dia? Kalau dia cerita sama orang, saya hamil loh. Waduh, belum resmi kok sudah hamil? Wah nakal nih si Yusuf. Loh bukan sama Yusuf, dari Roh Kudus. Apa? Siapa? Satu. Siapa? Siapa yang mau percaya sama omongan dia? Loh dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan gak? Maria sedang melakukan kehendak Tuhan apa tidak? Iya. Tetapi sedemikian pribadi sehingga pada saat dia cerita sama orang tidak ada yang bisa ngerti apa yang dia alami. Bahkan tunangannya pun Yusuf pada saat diceritain gak ngerti. Karena belum pernah ada orang yang hamil gara-gara Roh Kudus sebelumnya dan sesudahnya. Bagaimana dengan ini? Simon, Simon. Iblis telah meminta untuk meminta engkau, menampi engkau. Pernah tahu nggak ayat itu? Atau saudara nggak baca Alkitab? Di kitab Lukas pasal yang ke-22 kira-kira ya, kalau saya nggak salah. Yesus bilang, Simon, Simon, iblis telah meminta untuk menampi engkau. Tapi aku sudah berdoa buat kamu. Kalau kamu sudah lewati masa itu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang dipilih iblis cuma Simon. Dia nggak pilih Andreas, dia nggak pilih yang lain, dia nggak pilih Matius, dia nggak pilih Yakobus, dia nggak pilih Yohanes. Dia pilih siapa? Simon. Sometimes in life, kadang-kadang dalam hidup ini, bukan kita yang milih masalah, tapi masalah yang milih kita. Pada saat itu kita cerita sama orang cuma bilang gini, ya kasihan deh kamu, aku doain kamu deh. Tapi mereka gak bisa relate, mereka gak bisa ngerti dengan masalah yang saudara sedang hadapi. Karena masalah itu begitu pribadi. Entah itu kanker lah, entah itu persoalan dengan anak yang bermasalah, entah itu sudah berhubungan dengan any kind of problem apa saja. Sebegitu pribadi. Nah kalau saudara nggak punya iman pribadi, selama ini imannya keroyokan, apa itu imannya kerumunan, maka saudara nggak punya kekuatan untuk berhadapan dengannya. Memang benar, kita nggak bisa tumbuh sendirian, kita harus bertumbuh dalam sebuah komunitas. Betul, saya setuju betul. Itu sebabnya kenapa saudara harus bergabung pada cell group. Kalau di sini ada kelompok tumbuh bersama atau cell group, saya minta saudara untuk bergabung pada cell group. Komunitas yang sehat di mana saudara bisa menjadi bagian di dalamnya sehingga saudara terus bisa punya iman. Tetapi komunitas yang sehat seharusnya mendorong saudara untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Untuk punya iman personal. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang nyaman hidupnya dalam komunitas karena selalu diperhatikan oleh pemimpin rohaninya, selalu didoakan, selalu diberi penghiburan, setiap pagi dikirimin ayat-ayat. Dia nggak usah baca firman Tuhan,
Tetapi pemimpin yang baca firman Tuhan, pemimpin yang kirim ayat-ayat. Itu terlalu nyaman gitu. Ya, didoakan. Sedikit-sedikit ada persoalan, panggil leadernya, pemimpinnya, tolong doakan, tumpang tangan. Gak punya kekuatan untuk berperang sendirian. Tetapi kadang-kadang ada kejadian seperti COVID, di mana pemimpinnya pun juga masih bingung bagaimana menghadapinya. Dan saudara juga harus berperang sendirian. Kalau kita tidak punya iman personal, maka kita akan kesulitan dalam berhadapan. Rame-rame seperti ini gampang buat kita menyembah Tuhan. Worship together. Betul nggak? Karena ada musik, ada pemimpin pujian, ada choir yang mendorong kita. Ayo, kurang keras, kurang kusuk lagi, ayo. Tapi giliran sendirian, pribadi, bisakah saudara untuk memuji Tuhan? Punyakah saudara pengalaman berjalan dengan Tuhan sendiri? Bisakah saudara untuk berdoa secara pribadi sama Tuhan? Makanya penting untuk kita mengundang Tuhan dalam keseharian kita. Berdoalah untuk hal-hal yang kecil sekalipun Tuhan mau memberikan pengalaman bersama dengan saudara. Dalam saya mendidik anak-anak saya berusaha untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak hanya bisa diketemui hari Minggu saja. Kamu bisa ketemu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia available untuk kamu. Dan kamu bisa minta apa saja. Punyailah pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Pada saat kamu ketakutan dalam menghadapi tes, berdoalah sama Tuhan. Pada saat kamu ditunjuk untuk mewakili sekolah, yang lain gak ada yang ditunjuk, kamu sendirian yang ditunjuk. Berdoalah sama Tuhan. Punyailah pengalaman tersebut. Maka nanti pada saat kamu bertemu dengan persoalan yang lebih besar dan persoalan itu memilih kamu dan yang lain tidak, kamu punya kemampuan untuk menghadapinya. Berdiri tegak dan tetap menang. Amin. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? As I close, pada saat saya merangkum semuanya ini. Pertama, kita perlu melihat masalah memakai lensa Allah yang hidup. Allahmu hidup, tidak mati. Amin. Yang kedua, kita perlu jadi seorang problem solver. Seorang yang menyelesaikan masalah, bukan seorang yang suka menemukan masalah, tetap apalagi seorang yang suka menggembar-gemborkan masalah. Yang ketiga, kita perlu membangun iman pribadi yang kuat. Dan itu dimulai dari mengundang Tuhan dalam keseharian kita. Yang terakhir, iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun harus berjuang sendirian. Halo, saya berdoa supaya saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan di GBI Mekarwangi mulai mengundang Tuhan dalam keseharian saudara. Sehingga saudara punya pengalaman, Allahku itu hidup, dia berserta dengan aku. Dan dia nyata, dia sangat mengasihi aku. Sehingga saya nggak berdoa supaya saudara ketemu Goliat, tapi siapa tahu Goliat muncul pilih saudara. Halo, saudara punya pengalaman. Dan saudara bilang, kalau Tuhan sudah melepaskan saya kemarin, Tuhan yang sama akan melepaskan saya dari Goliat yang sekarang ini. Amin. Amin.